Halo Sobat Teknovo, jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya mau memberi info atau membahas tentang istilah-istilah yang ada dalam dunia laptop ataupun komputer ya. Kan banyak sekali tuh istilah-istilah yang kadang kita itu ini apa sih maksudnya? Terus fungsinya itu untuk apa gitu loh. Istilahnya aneh. Ya, jarang kita dengar. Oke, langsung saja. Saya berubah jadi kecil dulu untuk lebih maksimalnya ya untuk menjelaskan ya. Oke, yang pertama adalah CPU atau CPU. CPU ya, tulisannya CPU. Ini singkatan dari Central Processing Unit ya. Dalam hal ini untuk hardware-nya adalah prosesor ya. Dan untuk prosesor sendiri ini terdiri dari banyak sekali chipset ya. Jadi untuk prosesor itu terdiri dari banyak chipset. Nah, sedangkan chipset itu terdiri dari banyak sekali chip ya. Dan chip itu terdiri dari banyak sekali IC ya. Dan IC kalau teman-teman tahu yang sekecil ini aja bisa terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan kapasitor. Jadi wow ya, untuk CPU ini wow, banyak sekali kapasitor ya. Intinya adalah CPU ini terbuat dari kapasitor, tapi banyak banget, mungkin jutaan atau miliaran ya, seperti itu. Nah, untuk IC ini adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Jadi IC ini otaknya peralatan elektronika. Dan chipset itu adalah kombinasi chip ya yang berfungsi untuk menjembatani aliran data. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan mengontrol berbagai peripheral dalam perkomputeran atau dalam pengkodean, seperti itu ya. Nah, prosesor ini mempunyai satuan kecepatan. Satuannya itu berupa gigahertz atau sama dengan satuan frekuensi ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya maka prosesornya semakin bagus. Jadi kerjanya bisa lebih ngebut gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah VGA atau GPU. Ini bukan gosok, pijat, dan urut, tapi GPU ini adalah Graphic Processing Unit ya. Tadi sudah disebutkan hardware-nya adalah VGA ya, VGA. Nah, VGA ini juga memiliki satuan kecepatan. Sama juga untuk satuan kecepatannya adalah gigahertz ya. Semakin tinggi frekuensinya maka semakin bisa bekerja lebih cepat, seperti itu ya. Nah, selain itu VGA juga memiliki lebar atau large itu luasan atau dalam artian mampu menampung berapa banyak data ya. Ini satuannya megabyte atau gigabyte. Oke. Jadi semakin besar kecepatannya, semakin besar kapasitasnya atau large-nya ya, semakin bagus untuk processing data berupa gambar atau video, seperti itu ya. Nah, untuk gamer ini penting. Gamer atau mungkin video editor, seperti itu ya. Nah, VGA ini memiliki satuan kepadatan gambar ya. Satuannya adalah pixel atau bit ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada VGA misalnya 512 MB berarti setengah giga large-nya, dan kecepatannya misalnya 2 GHz, berarti kecepatan untuk clock dari VGA-nya 2 GHz. Dan untuk pixelnya misalnya 256 bit. Nah, itu adalah kepadatan gambar yang mampu dihasilkan oleh VGA. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Untuk yang selanjutnya adalah RAM.
RAM ini singkatan teman-teman dari Random Access Memory. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah jembatan, ya, jembatan atau penyimpanan data sementara, ya. Ini jembatan ya, jembatan dari otak ke hard disk seperti itu dan sebaliknya. Jadi komputer itu pretelan-pretelan gitu fungsinya ya, yang berfungsi untuk proses utama tadi kan CPU ya, CPU ditransfer ke RAM. RAM ini sebagai ingatan sementara, memori sementara, dan sebagai apa ya? Dan sebagai pengolahan data seperti itu ya, aktivasi fungsi-fungsi dari software dan lain sebagainya. Ini semua lewat RAM atau Random Access Memory. Jadi semakin besar RAM ya, maka proses data yang dari CPU ke hard disk dan sebaliknya itu bisa semakin cepat dan semakin lancar kinerja dari laptop atau komputer kita seperti itu ya. Jadi semakin bagus, jadi semakin besar RAM-nya maka semakin bagus. Nah, RAM ini juga memiliki satuan kecepatan ya teman-teman ya. Tapi RAM ini biasanya dikelaskan menjadi DDR ya. DDR kelasnya ini, kelas kecepatannya ini ya DDR1, DDR2, DDR3. Sementara ini yang banyak beredar DDR3 ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi atau sudah mulai beredar DDR4. Ini punya setiap kelas ini punya kecepatan sendiri-sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah LCase atau memory case. LCase biasanya ini disebutkan bergandengan dengan prosesor ya. Ada L1 case atau L1 case. L1 case ini adalah memori sementara ya yang menyatu ke dalam prosesor. Jadi sebelum nyampe RAM ya, CPU itu memerintahkan L-case ini ya sebagai jembatan sementaranya ya. L1 case ya, ini kecepatannya super cepat ya. Jadi kalau teman-teman mau prosesor yang cepat, kinerjanya cepat, L1 case-nya ini pilih yang gede ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini L1 case ini berada di dalam prosesor. Nah, sedangkan untuk L2 case atau L3 case ya, L3 case itu berada di luar prosesor. Nah, fungsinya untuk nyambung atau membantu kinerja dari L1 case atau L2 case tadi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya jembatan juga lah. Memori sementara sebelum nyampe ke RAM. Oke, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah hard disk ya, atau penyimpanan atau HDD atau SSD. Biasanya seperti itu ya kalau di dalam spek komputer ya atau laptop ditulis HDD atau penyimpanan seperti itu ya. HDD ini adalah singkatan dari hard disk drive ya. Jadi kepingan memori seperti itu ya. Bentuknya sih dalamnya itu sih seperti kepingan DVD ya teman-teman ya. Cuma ini kapasitasnya besar seperti itu. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan data, menyimpan dan mengolah data. Jadi kalau kita nyimpan data, ini tempatnya di hard disk ya. Jadi kalau teman-teman komputernya mati, yang mati itu umpamanya prosesornya, berarti data teman-teman masih bisa diselamatkan. Kalau hard disknya itu gak ikut mati ya. Hard disk atau SSD adalah hard disk model terbaru gitu aja ya, gampangnya seperti itu. Dia bukan lagi menggunakan kepingan, tapi dia menggunakan IC udah saya jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya adalah mainboard atau motherboard atau MB ya. Ini adalah komponen sebagai
induk atau sebagai tempat untuk menempatkan semua komponen komputer ya. Jadi ada prosesor, ada RAM, ada apa tadi, hard disk ya, dan lain-lain ya, ada VGA dan lain-lain. Itu semua ditempatkan dalam mainboard, ditancep-tancepin gitulah pokoknya. Itu mainboard ya, dan ini harganya ya termasuk paling mahal lah. Semakin bagus kelas mainboard ini semakin mahal ya. Dan ini mainboard ini juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan komputer atau laptop teman-teman dalam mengolah data. Oke, jadi jangan sampai salah milih mainboard. Oke, yang selanjutnya adalah Turbo Boost. Turbo Boost ini adalah fitur ya teman-teman ya, fitur yang mengatur prosesor untuk bekerja lebih keras dari speed standarnya. Tapi ini aman teman-teman, karena ini fitur bawaan dari prosesor ya, baik Intel maupun AMD ini sudah punya fitur yang namanya Turbo Boost. Tapi ini nggak semua ya, nggak semua tipe laptop atau nggak semua tipe prosesor punya fitur Turbo Boost ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu milih laptop atau komputer atau mau ngerakit, ternyata di situ ada keterangannya Turbo Boost, ini adalah prosesor yang bagus atau istimewa lah istilahnya ya. Jadi dia bisa bekerja lebih keras lagi dari clock standarnya ya. Misalnya nih clock standarnya 2,2 GHz, maksimal Turbo Boost-nya 4,1 GHz. Jadi di kondisi standar itu kerjanya ya 2,2 lah, 2,2 GHz. Tapi ketika ngoyo, mungkin bermain game atau mungkin multitasking, itu bisa mencapai 4,1 GHz untuk frekuensi dari prosesornya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini aman teman-teman ya, ini bukan overclocking. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah overclocking atau overclock. Overclock ini adalah suatu kegiatan Overclocking ini adalah suatu kegiatan yang memaksa hardware untuk mencapai atau untuk melebihi batas maksimal kecepatannya ya. Untuk overclocking ini bisa pada prosesor ya, bisa juga pada VGA atau pada RAM ya. Ini yang umum dilakukan oleh para overclocking, termasuk saya dulu. Saya dulu yang sering saya overclocking adalah prosesor dan RAM. Jadi caranya dengan menambah atau yang ngakal-ngakalin untuk frekuensi dan konsumsi dayanya. Seperti itulah pokoknya ya. Kalau ini jangan dicoba teman-teman ya, terutama untuk laptop baru. Untuk CPU baru itu jangan dicoba, karena ini bisa menghanguskan garansi. Kecuali kalau udah nggak garansi lagi ya bolehlah. Nanti kalau rusak, resikonya rusak teman-teman. Untuk overclocking ini resikonya kobong, kebakaran, gosong lah, rusak lah intinya. Itu. Nah, kalau udah rusak ya udah. Waktunya beli baru lagi ya. Tapi saran saya sih kalau teman-teman melakukan overclocking ini, kalau sudah habis masa garansinya dan dikit aja tuh overclocknya, misalnya kecepatan standarnya 2,4 umpamanya ya, 2,4 GHz, overclocknya ya nyampe 2,7 seperti itu ya, atau maksimal lah 3 GHz, seperti itu aja lah ya kira-kira. Dan jangan terlalu lama untuk overclocking ini ya. Oke, sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan tambah terang benderang dengan adanya informasi dari Teknovo ini mengenai
istilah-istilah yang ada di dalam dunia laptop atau komputer ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman ya. Biar gak lupa, biar dapat info-info terbaru dari Teknovo. Oke, dadah.